Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Rizal Fadli. Di sini saya mendapatkan tugas UTS ya dari mata kuliah pemrograman mahir. Dan di sini tugasnya itu saya disuruh untuk membuat aplikasi dengan konsep queue, stack, linked list dan juga ADT. Dan di sini saya mencoba membuatnya dengan NetBeans dengan Gframe ya, dengan Gframe. Sini mungkin saya memakai queue dan ADT. Dan di sini untuk membuatnya, pertama kita buat package baru. Kita buat package baru, namanya bebas. Lalu di new package ini kita buka lagi Gframe-nya. Gframe di sini saya mungkin akan memakai 3. Yang pertama itu untuk home-nya, yang kedua itu untuk menunya, yang ketiga itu untuk closing-nya atau penutupnya. Yang pertama itu home-nya. Di sini di Gframe ini kita bisa mengatur besar dari ini bordernya untuk nanti kita letakkan isi di dalamnya, isi menunya. Bisa dengan cara manual seperti ini, ataupun kita buka di sini di properties dan di sini di kode. Yang di designer size, di sini kita bisa atur. Kita ubah jadi misalnya 500, dia akan kecil sendiri. Setelah itu di sini kita ubah dulu dia menjadi null layout agar ini nanti tidak bisa diubah lagi ya, hanya untuk seperti border saja. Di dalam sini baru kita tambahkan seperti pertama tuh ada panel di sini hanya untuk membuat seperti bingkai, nanti kita akan ubah jadi bingkai. Atau background saja untuk memperbagus. Lalu di sini bisa kita ubah warnanya dari properties, dan untuk mengubah warnanya itu di sini yang paling atas yang background. Di sini bisa kita ubah seperti ini. Ini ya. Dan dia warnanya juga akan berubah. Lalu bisa kita tambahkan panel yang lain karena saya akan membuat menu home, berarti di sini kita memerlukan di atasnya itu seperti untuk menutup jendelanya ya, menutup windownya dengan close seperti itu. Di sini saya ubah warnanya dulu menjadi agak biru tua. Di sini bisa kita tambahkan lagi label. Ini kita bisa masukkan angka, huruf dan segalanya. Di sini kita masukkan ini lambang X agar kita nanti bisa menutup aplikasinya dan dia akan keluar X seperti ini. Dan di sini kita bisa mengubah warnanya. Mengubah warnanya itu seperti mengubah ini menjadi putih agar lebih jelas ya. Dia akan menjadi putih. Di sini juga kita bisa mengubah bentuk hurufnya, lalu ada size-nya, ada juga di sini bold, italic dan bold italic. Pertama kita coba bold dan dia akan jadi seperti ini, jadi bold. Lalu kita coba besarkan di sini kita coba jadi 18. Oke. Setelah itu dia akan keluar X seperti ini. Di sini agar kita bisa melakukan perintah untuk meng-close itu, di sini kita klik kanan dulu. Klik kanan, lalu kita pergi ke event, lalu ke mouse, lalu di mouse ini ada mouse click, dan dia akan jadi programnya sendiri seperti ini. Di programnya sendiri agar dia bisa meng-close window-nya tadi, kita harus memberi perintah terlebih dahulu. Di sini kita untuk agar dia bisa gitu, kita memberi program seperti ini, system exit ya, agar nanti dia bisa jika kita klik dia akan keluar. Lalu di sini kita beri lagi minimize sama seperti tadi caranya, label, pakai label juga. Di sini mungkin saya pakai strip saja, ubah jadi strip. Lalu kita ubah ukurannya, pertama ubah warnanya dulu, mungkin kita ubah warnanya dulu jadi putih. Lalu kita ubah size-nya, di sini saya 18 dan ini bold. Sini kita juga bisa mengubah tulisan tadi ya di sini ya. Di ini tinggal kita pilih saja tulisan mana kita mau. Di sini sama kita beri perintah juga. Tinggal kita ini klik kanan juga event, lalu ke mouse, lalu mouse click. Dan dia akan jadi seperti ini programnya. Lalu kita membuat isinya lagi seperti kita memberi tulisan,
Untuk kita beri tulisan, kita beri label lagi. Di sini misalnya kita beri buat nama bank. Di sini kita untuk mengganti itu dengan di properties tadi. Di sini yang teks kita ubah jadi bank, dan dia di apanya juga berubah jadi bank ya. Nah, seperti ini. Dan tinggal kita atur-atur saja seperti ukuran, warna, dan dia akan jadi seperti ini. Lalu untuk kita bisa pergi ke window selanjutnya, yaitu ke window menu. Di sini kita pakai button ya, button. Lalu di button ini kita ubah juga tulisan buttonnya itu misalnya jadi ke menu antrian. Lalu dia akan jadi seperti ini. Tinggal kita klik 2 kali dan dia akan keluar program seperti ini. Lalu setelah keluar program seperti ini, kita harus memberi dia codingan dulu agar dia bisa pindah ke menu yang selanjutnya. Karena dari itu saya buat menu yang satu lagi, menu utamanya. Di sini kita ambil Gframe lagi ya, Gframe ini. Lalu kita buat mungkin menu antrian ya, sebentar. Kita tambah Gframe lagi dengan nama ambil antrian bank. Nah, setelah keluar seperti ini, barulah kita ubah di sini, kita beri codingannya menjadi seperti ini. Ada ambil antrian underscore bank, lalu a bank sama dengan new, ambil antrian bank sama dengan ambil antrian bank, lalu buat seperti ini. A bank set visible true, a bank dot pack, a bank set location relative. Terus ini buatnya null, terus buat ini set default close operation, ambil antrian bank, exit on close. Jadi nanti setelah kita buat program ini, jika kita menekan menu antrian ini, dia akan pindah ke menu ambil antrian bank ini. Sebenarnya saya sudah membuatnya terlebih dahulu tadi agar lebih rapi. Nah, dan dia bentuknya akan seperti ini ya. Setelah dirapikan, mungkin ukurannya diperbesar, tulisan diperapi lagi, dan dia akan jadi seperti ini. Lalu kita pergi ke membuat menu ambil antrian bank. Di sini caranya sama ya. Di sini kita buat 0 dulu. Di sini ya 0 dulu. 0 layout. Habis itu kita tambahkan panel. Lalu yang berbeda di sini, nanti di dalam ambil antrian bank ini saya akan menambahkan table ya. Table. Nanti table di sini fungsinya adalah untuk jika seperti mengambil antrian kan di dalam itu ada data nama dan nomor antriannya. Karena itu saya membuat table di sini, dan table di sini bisa kita ubah, klik kanan, lalu di table content. Di sini kita bisa mengubah kolomnya berapa dan row-nya berapa. Karena di kolomnya itu isinya hanya nama dan nomor antrian, maka kita buat 2 saja. Lalu untuk row-nya mungkin kita buat 7 ya. Karena ini hanya untuk contoh, jadi tidak perlu banyak-banyak. Terus seperti ini. Lalu untuk membuat table ini ada isinya, kita harus menambahkan lagi perintah untuk mengisinya dengan cara seperti ini. Yang pertama seperti saya menambahkan text field. Lalu di text field ini kita buat kosong saja ini, yang j text field ini. Jadi nanti kita bisa mengisinya dengan kata yang lain. Lalu di sini kita tambahkan button lagi di sini untuk meng-add-nya. Di sini ada, kita ubah buttonnya jadi add, lalu
Lalu di sini kita tambahkan text field lagi. Mana tadi text field yang ini? Ini untuk membuat nanti nomor antrian ya. Di sini kita ubah lagi yang ini, yang J text fieldnya ini kita kosongkan saja agar nanti bisa kita isi sendiri. Lalu di yang add ini kita klik 2 kali. Lalu di dalamnya kita beri codingan tersendiri agar nanti seandainya kita memasukkan nama di sini dan memasukkan nomor antrian di sini, dan dia akan keluar datanya di dalam tabel ini. Codingannya itu adalah, dan codingannya akan seperti ini ya. Nanti di sini ada kita seperti ini, memohon isi nama Anda. Lalu dia akan jika kita mengisi nama kita, nanti datanya itu akan keluar di dalam tabel tadi. Lalu seperti nomor antrian juga begitu, nomor antrian Anda, dan di dalam tabel itu akan keluar juga nomor ambil antriannya. Lalu sebenarnya saya sudah membuatnya terlebih dahulu tadi, lebih rapi lah ya, dan dia akan jadi seperti ini. Oh ya, saya lupa, di sini nanti kita beri kita beri ini lagi, panel lagi untuk ini tellernya di sini. Akan kita beri perintah juga di kalnya ini. Nanti ada agar teller 1, teller 2, teller 3. Jika kita ingin memanggil nomor antrian 1, nanti teller 1-nya akan bekerja, dan jika teller 2-nya itu tidak bekerja, dia akan dialih ke teller 3. Caranya itu, jika kita sudah membuat seperti ini, menambahkan button ya, lalu kita beri codingan seperti ini, dan dia akan menampilkan informasi dari seperti nomor antrian dan nama keperluannya, itu nomor berapa, lalu ada antrian kosong, lalu ada informasinya ya, informasi di sini. Dan dia akan menampilkan tentang nomor 1, misalnya dia ambil nomor antrian nomor 1 diambil teller 1, dan misalnya nomor antrian 2 diambil oleh teller nomor 2, dan seterusnya. Dan jika kita tekan close, dia tidak seperti dia sibuk itu, dia tidak akan mengambil antriannya. Dan untuk close kita ubah seperti ini, beri codingannya seperti ini, yaitu null set text. Lalu untuk yang ketiga, di sini kita membuat kelas lagi. Kelasnya yaitu Gframe lagi yang untuk closing ya. Untuk closing berarti kita buat tampilan closing. Lalu kita atur seperti tadi saja. Mungkin untuk di tampilan closing tidak banyak yang kita ubah. Nah, mungkin hanya seperti tulisan terima kasih atau sebagainya. Sebelumnya saya juga sudah buat, dan saya buatnya seperti ini, hanya seperti terima kasih dan selamat datang kembali. Lalu juga ada tombol untuk keluarnya, dan juga ada minimize-nya. Mungkin saya bisa langsung coba saja menjalankan aplikasi ini ya. Pertama saya tutup semuanya yang saya buat tadi. Nah, di sini saya sudah buat sebelumnya ya. Di sini ada yang pertama dari tampilan home, tinggal kita shift F6, dan hasil run itu akan ada di atas sini jika kalian tidak ketemu, dan dia akan seperti ini bentuknya. Ini bentuk menu home-nya ya, ada nomor antrian bank, nomor Rizal Fadli, ambil urutan di sini. Jika kita klik ini, dia akan pergi ke menu yang kedua atau window yang kedua. Lalu kita tekan yang ini, dan dia akan keluar seperti ini, antrian bank. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jika kita buat seperti nama keperluan, misalnya bisa seperti saya sendiri ya, Rizal. Lalu nomor antriannya itu kita buat saja misalnya 7, tinggal kita add. Lalu dia akan keluar data seperti ini, karena setelah sebelumnya itu kita beri codingannya, jadi dia akan keluar seperti ini. Lalu kita misalnya buat lagi seperti, kita add lagi. Oke, nomor antrian nomor 2, lalu misalnya kita add lagi, dia ada antrian nomor 3, lalu misalnya kita add lagi, kita coba sampai 7 ya. Lalu coba lagi.
dan dia akan keluar data seperti ini yang mana di sini ada nomor antrian dan nama atau keperluan. Di sini kita coba jalankan. Yang pertama itu dari teller 1, kita coba call dan dia akan keluar nomor antrian nomor 1 di teller yang pertama, berarti teller yang pertama itu bekerja. Dan seandainya jika teller nomor 2 ada gangguan, kita klik close dan dia akan keluar lambang silang, berarti dia tidak bisa bekerja dan akan dilanjutkan oleh teller nomor 3. Dan dia akan mengambil yang nomor 2 ya, nomor antrian nomor 2 tadi. Dan di sini sudah berganti ya. Lalu ada teller 1 lagi, kita coba lagi, dia akan mengambil yang setelahnya. Lalu kita jalankan lagi. Dan dia akan mengambil antriannya sampai seluruh antrian ini habis. Mungkin hanya begitu ya bentuk dari antrian ini tadi. Sini kita tekan selesai dan dia akan ke window yang terakhir ya, window closing. Mungkin untuk pembuatan aplikasi di NetBeans ini tentang implementasi dari queue, stack, linked list dan ADT hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila seandainya saya memiliki kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.